Halo, selamat datang di channel Talita Tutorial. Ketemu lagi dengan saya, Talita. Buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel ini, selamat datang ya. Di channel ini kita membahas berbagai tutorial Excel, Word, PowerPoint, dan lain sebagainya. Nah, khusus di video kali ini, kita mau sama-sama belajar tentang rumus dasar Excel untuk admin kantor dan seleksi kerja khusus untuk pemula ya. Jadi buat kalian yang baru aja mau menggunakan Excel dan masih bingung ada apa aja sih rumus di Excel, apa aja yang patut kalian ketahui, kalian bisa simak video ini dari awal sampai selesai. Oke, di sini saya akan bagi dalam dua tahap. Yang pertama-tama kita akan bahas tentang rumus memperbaiki tulisan, lalu rumus untuk mengelola data berupa angka atau lain sebagainya ya. Nah, langsung saja kita mulai. Nah, pertama-tama untuk rumus memperbaiki tulisan, saya ada rangkum di sini ada 6 rumus ya. Tentu saja sebenarnya ada banyak rumus, tapi 6 rumus ini adalah rumus yang paling terkenal dan paling sering digunakan. Dimana di sini ada upper, lower, proper, trim, len, dan concatenate. Nah, upper sendiri fungsinya adalah untuk mengubah huruf jadi huruf besar semua. Sedangkan lower ini untuk mengubah huruf jadi huruf kecil semua. Lalu proper ini untuk mengubah huruf pertama jadi huruf besar yang kemudian diikuti huruf kecil. Sedangkan trim ini adalah untuk memperbaiki spasi pada teks sehingga spasi yang tidak perlu bisa dihilangkan. Lalu ada len, ini adalah rumus untuk menghitung jumlah karakter termasuk spasi pada sebuah sel. Ada juga concatenate, fungsinya untuk menggabungkan data. Setelah kalian tahu teorinya, ayo kita langsung praktekkan pada lembar kerja berikut. Pertama-tama kita akan menggunakan rumus upper. Sesuai dengan yang sudah disebutkan tadi, fungsinya adalah untuk mengubah huruf jadi huruf besar semua. Ayo kita coba untuk mengubah penulisan kalimat di atasnya jadi huruf besar semua. Cara menuliskan rumusnya adalah sama dengan upper atau upper ya tulisannya, UPPER, buka kurung, lalu kita klik sel yang di dalamnya ada kalimat yang mau kita perbaiki penulisannya, kemudian tutup kurung dan tekan enter. Nah, kalian bisa perhatikan ini adalah hasilnya ya, dimana huruf yang tadinya huruf kecil semua bisa berubah jadi huruf besar semua seperti ini kalau kalian menggunakan rumus upper. Oke, berikutnya adalah rumus lower. Ini adalah kebalikan dari upper tadi ya. Kalau ini fungsinya adalah untuk mengubah huruf jadi huruf kecil semua. Sama saja penulisan rumusnya, yaitu sama dengan, lalu tuliskan lower, buka kurung, lalu kita klik sel yang ingin kita ubah penulisannya seperti ini, tutup kurung dan tekan enter. Jadi deh, begini ya hasilnya, sudah sesuai, dimana hurufnya berubah jadi huruf kecil semua. Berikutnya kita coba rumus ketiga, yaitu proper. Ini fungsinya adalah untuk mengubah huruf pertama jadi huruf besar diikuti dengan huruf kecil. Kita langsung coba ya. Sama dengan proper, buka kurung, lalu kita klik sel yang mau diubah penulisannya, tutup kurung dan tekan enter. Ini hasilnya, dimana di setiap kata awalan hurufnya adalah huruf kapital, kemudian diikuti dengan huruf kecil. Seperti itu ya teman-teman. Inilah fungsi proper. Oke, kita beralih ke rumus berikutnya, ada trim. Nah, berbeda dengan rumus sebelumnya, trim ini digunakan untuk memperbaiki spasi ya. Jadi kalau kalian punya data yang spasinya itu nggak teratur, kalian bisa atur dengan rumus trim. Oke, kita tuliskan rumusnya. Sama dengan trim, buka kurung, klik sel yang mau diperbaiki spasinya, tutup kurung dan tekan enter. Kita sudah dapat hasilnya, dimana awalnya di sini spasinya berantakan ya, atau ada yang terlalu banyak. Jadi kalian perlu perbaiki spasinya menggunakan rumus trim dan hasilnya seperti ini, dia jadi rapi spasinya.
Mudah sekali ya teman-teman. Berikutnya kita ke rumus yang namanya len. Nah, len ini bisa kalian gunakan kalau kalian mau menghitung jumlah karakter termasuk spasinya pada sebuah sel ya. Nah, misalnya di sini kita mau hitung berapa sih karakter pada kalimat di sini ya. Kita coba tuliskan rumusnya sama dengan len, buka kurung lalu klik selnya, tutup kurung dan tekan enter. Nah, di sini hasilnya adalah 57, di mana semua jumlah karakternya adalah 57, termasuk terhitung spasinya juga ya. Biasanya rumus ini digunakan oleh kalian yang kerja di percetakan atau admin kantor dan lain sebagainya. Selanjutnya ada rumus concatenate. Nah, concatenate ini digunakan untuk menggabungkan data pada sel yang berbeda. Jadi sebagaimana yang kalian lihat, ini kan ada 3 kolom yang berbeda ya, atau 3 sel. Nah, kali ini kita mau gabungkan jadi satu sel aja dengan menggunakan rumus concatenate. Gimana caranya? Kita langsung saja tuliskan sama dengan concatenate seperti ini penulisannya, buka kurung. Lalu kalian bisa perhatikan di bawah sini ada muncul format ya. Ini adalah format rumus concatenate. Kalian bisa ikuti supaya berhasil menuliskan rumusnya. Setelah buka kurung yang diminta adalah teks 1. Maksudnya kita perlu klik kata pertama atau sel yang berisi kata pertama ya. Setelah itu kita lihat lagi di formatnya yang diminta tandanya adalah titik koma. Nah, dalam hal pemberian titik koma ini, kalian perlu perhatikan ya di Excel kalian, tanda apa yang diminta. Karena ada yang menggunakan koma, ada juga yang menggunakan titik koma. Jadi kalian tinggal lihat aja nih di formatnya ini dia minta tanda apa. Selanjutnya, ini kita perlu isi teks 2, artinya kita perlu klik sel yang berisi kata kedua seperti ini, titik koma lagi, lalu sel yang berisi kata ketiga, kemudian tutup kurung dan tekan enter. Nah, kalian bisa lihat ini secara otomatis tergabung ya. Hanya saja kekurangannya di sini dia tidak menambahkan spasi secara otomatis. Jadi kalau kalian mau tambahkan spasi, kalian harus edit atau revisi lagi rumusnya. Caranya gimana? Kalian tinggal revisi, klik 2 kali di rumusnya. Lalu di bagian ini buka kurung, kan kita klik sel yang pertama ya, atau kata pertama. Kalian perlu tambahkan setelah titik koma rumus spasi, yaitu tanda petik 2, spasi, lalu tanda petik 2 lagi, lalu titik koma. Begitu juga dengan sel selanjutnya di sini. Setelah sel, titik koma, kita kasih tanda petik 2, spasi, tanda petik 2, lalu titik koma. Nah, kalau kalian sudah menambahkan rumus spasi di tengah-tengah sini, kita tinggal tekan enter aja, maka secara otomatis dia akan hasilnya seperti ini. Bagaimana teman-teman? Mudah ya dimengerti? Nah, sampai sini kita sudah selesai membahas tentang rumus memperbaiki tulisan ya, yaitu ada 6. Kali ini selanjutnya kita mau bahas rumus untuk mengelola data berupa angka atau lain sebagainya ya. Nah, di sini saya sudah kelompokkan dalam beberapa kategori, yaitu kategori penjumlahan, hitung jumlah sel, hitung nilai tertinggi, terendah, dan rata-rata. Nah, di bawahnya juga ada rumus Excel yang terkenal, ada if, VLOOKUP, dan HLOOKUP. Nah, untuk rumus ini kita akan bahas secara khusus di video selanjutnya. Nah, sekarang kita akan coba bahas di bagian rumus kategori penjumlahan, yaitu sum ya. Kita langsung saja ke lembar kerjanya. Nah, di sini saya sebut sebagai keluarga sum, di mana ada sum, sum if, dan sum ifs. Kita akan menggunakan rumusnya mulai dari sum. Ini fungsinya untuk menghitung jumlah semua stok ya. Jadi dia akan otomatis menambahkan jumlah stoknya mulai dari stok pertama, kedua, ketiga sampai dengan selesai. Cara penulisannya mudah, kalian tinggal tulis sama dengan sum, buka kurung, lalu kalian blok semua yang mau kalian tambahkan, lalu tutup kurung dan enter. Kita sudah dapat hasilnya ya, sangat mudah sekali. Nah, sedangkan untuk sum if, ini fungsinya adalah untuk menghitung jumlah dengan satu kriteria ya. Jadi sebagai contoh di data ini, misalnya kita cuma mau hitung stok untuk minuman mangga aja. Jadi nggak mau hitung stok semuanya, cuma minuman mangga. Kalian bisa menggunakan rumus sum if ya, karena cuma satu kriteria. Cara menuliskannya gampang, yaitu kita tuliskan sama dengan sum if, buka kurung,
Lalu kalian bisa ikuti format rumus yang tampil di bawah ini ya, dimana setelah buka kurung yang diminta adalah rank. Ini maksudnya adalah rentang sel atau data yang mau kalian hitung ya. Nah, di sini kan kita mau hitung minuman mangga. Jadi kita perlu blok yang bagian tabel minuman mangga seperti ini. Kemudian kita lihat lagi di formatnya yang diminta tandanya titik koma. Lalu berikutnya kriteria. Nah, kriteria ini adalah kriteria yang mau kalian hitung. Nah, kita kan mau hitung minuman mangga. Jadi kalian klik minuman mangga seperti ini. Kemudian di sini diminta lagi titik koma, lalu sum ranks. Nah, ini maksudnya adalah bagian angkanya ya, angka yang mau kita jumlahkan di sini. Setelah itu kita bisa tutup kurung dan tekan enter. Udah deh dapet. Jadi di sini stok untuk minuman mangga aja ya, jumlahnya ada 334 seperti itu. Tapi berbeda halnya lagi kalau kalian mau menghitung jumlah sel lebih dari satu kriteria ya. Sebagai contoh di sini kita mau hitung jumlah stok untuk minuman coklat dengan ukuran sedang saja. Jadi ini ada dua kriteria ya. Kita bisa menggunakan rumus sum if yang ada S di belakangnya. Kita tuliskan rumusnya yaitu sama dengan sum if, jangan lupa S di belakangnya, buka kurung, lalu kita ikuti format rumus di bawah sini. Setelah buka kurung yang diminta adalah sum rank. Ini adalah rentang sel yang berupa angka yang mau kita hitung ya stoknya. Jadi di sini, kemudian selanjutnya di sini diminta titik koma, lalu kriteria rank 1. Nah, kriteria satunya kan kita mau hitung minuman coklat ya. Jadi kita perlu blok rentang selnya semua, lalu kasih titik koma di sini, kemudian masukkan kriteria 1 ya. Kriteria 1 adalah minuman coklat. Kemudian dia minta lagi titik koma, lalu masukkan untuk kriteria kedua, kriteria rank 2. Jadi kita perlu blok semua seperti ini datanya, titik koma, lalu kriterianya yaitu besar ya. Karena di sini kita cuma pakai 2 kriteria, jadi kita bisa langsung tutup kurung. Tapi kalau kalian pakai 3 atau 4 kriteria, kalian bisa lanjutkan dengan tahapan yang sama. Jika sudah selesai, kita bisa tekan enter. Dan selesai, kita sudah dapatkan jumlah stoknya adalah 172, yaitu jumlah stok dengan kriteria minuman coklat ukurannya besar. Jadi inilah perbedaan fungsi antara sum if, dan sum if yang ada S di belakangnya ya. Dimana sum dia fungsinya hanya untuk menjumlahkan semua angka dalam sel, sedangkan sum if adalah menghitung jumlah dalam satu kriteria. Sedangkan sum if yang pakai S di belakang fungsinya adalah untuk menghitung lebih dari satu kriteria. Jadi bisa 2, bisa 3, 4, dan seterusnya. Jika kalian sudah paham, kita bisa lanjut ke bagian kategori rumus selanjutnya, yaitu di bagian hitung jumlah sel. Di sini ada 5 ya, ada count, count A, count blank, count if, dan count ifs pakai S di belakangnya. Apa sih perbedaan kelima rumus ini? Kan namanya sama-sama ya. Apa sih perbedaannya? Kita langsung saja ke lembar kerjanya. Ini adalah contoh datanya ya misalnya. Nah, yang patut kalian ketahui, count ini fungsinya untuk menghitung banyak sel ya. Sedangkan kalau sum tadi kan dia menghitung jumlah atau angka yang di dalam sel. Jadi beda ya sum sama count meskipun sama-sama digunakan untuk menjumlahkan. Nah, pertama-tama kita bahas dulu dari yang count. Kalau count ini fungsinya adalah untuk menghitung sel berupa angka. Jadi dia hanya menghitung sel yang isinya angka ya. Coba kita lakukan rumusnya, yaitu sama dengan count, buka kurung, lalu di sini kan pada tabel atau datanya yang berupa angka hanya di bagian stok ya. Jadi kita klik di bagian stok seperti ini, tutup kurung dan enter. Kita dapat 12. Nah, misalnya kalau kalian menghitung sel yang di dalam selnya itu berupa huruf seperti ini, tapi kalian gunakan rumus count, itu pasti nggak bisa ya. Jadi kalian perlu ingat, count hanya untuk menghitung sel yang isinya angka. Nah, kalau selnya berisi berupa huruf atau kombinasi huruf dan angka,
kalian bisa gunakan rumus yang count E. Coba ya kita hitung untuk rumus count E sama dengan count E buka kurung. Nah, karena count E ini digunakan untuk menghitung sel huruf atau kombinasi huruf dan angka, jadi kita pakai kolom yang ini aja ya. Lalu tutup kurung dan enter. Nah, misalnya kalau count E ini kalian gunakan untuk menghitung sel yang isinya angka, itu nggak bisa ya. Jadi harus disesuaikan dengan fungsinya secara khusus. Oke, di sini kita sudah membahas count dan count E. Berikutnya kita mau bahas count if. Nah, count if ini fungsinya untuk menghitung sel dengan satu kriteria. Jadi misalnya kalian punya data, terus beda-beda nih datanya, ada minuman coklat, pisang, mangga. Misalnya kalian cuma mau hitung berapa banyak sel untuk minuman pisang, atau minuman pisang ini muncul berapa kali sih di data. Kita coba tuliskan rumusnya sama dengan count if buka kurung. Lalu kalian bisa ikuti rumus di bawah. Setelah buka kurung yang diminta adalah rank. Ini adalah rentang selnya ya, atau rentang sel datanya seperti ini. Kemudian titik koma sesuai dengan tanda yang diminta, lalu kriteria. Nah, karena kita mau hitung minuman pisang, jadi kita klik aja minuman pisang di sini, tutup kurung dan enter. Dapat deh. Jadi banyak sel untuk minuman pisang adalah 2, atau minuman pisang ini muncul 2 kali di data kalian. Seperti itu. Tapi bagaimana kalau misalnya kalian mau hitung sel lebih dari satu kriteria? Jadi ada 2, ada 3, 4. Nah, kalian bisa menggunakan rumus count if yang ada S di belakangnya ya. Sebagai contoh, di sini kita mau hitung berapa banyak sel untuk minuman coklat dengan ukuran besar ya, misalnya ya. Kita tuliskan rumusnya, itu sama dengan count if, jangan lupa pakai S, buka kurung. Lalu di sini setelah buka kurung, kan yang diminta kriteria rank 1. Jadi kita perlu blok atau pilih rentang sel yang berisi kriteria 1 ya. Nah, di sini kan kriteria satunya minuman coklat. Jadi kita blok di bagian data di sini yang berisi minuman coklat, lalu kasih titik koma. Lalu yang diminta adalah kriteria 1. Nah, kriteria satunya adalah minuman coklat. Kemudian titik koma lagi. Selanjutnya kita bisa isi untuk kriteria rank 2. Kriteria rank 2 adalah di bagian tabel ukuran ya. Kemudian titik koma. Lalu kriteria 2-nya adalah besar. Setelah kalian selesai menuliskan kriterianya, kalian bisa tutup kurung. Atau kalau kalian punya lebih dari 2 kriteria seperti ini, ada 3, ada 4, kalian bisa lanjutkan dengan tahapan yang sama. Kita bisa tutup kurung dan tekan enter. Sudah didapat. Jadi, minuman coklat dengan ukuran besar muncul 2 kali di data kita. Seperti itu. Nah, yang terakhir ada count blank. Nah, count blank ini fungsinya untuk menghitung sel kosong ya. Jadi seperti di sini contohnya kan ada sel-sel kosong nih. Kita mau hitung sel kosongnya secara otomatis. Ini berguna banget kalau kalian punya data yang banyak, terus kalian mau lihat berapa aja sel kosongnya di situ ya. Karena kalau harus menghitung satu-satu pasti merepotkan sekali ya. Kita bisa gunakan rumus count blank. Kita tuliskan rumusnya, yaitu sama dengan count blank, buka kurung. Lalu kita perlu blok ranknya seperti ini, atau rentang selnya. Tutup kurung dan enter. Nah, di sini sel kosongnya ada 4. Coba kita lihat, 1, 2, 3, 4. Jadi akurat ya. Inilah fungsi dari masing-masing keluarga count, yang fungsinya untuk menghitung banyak sel di data kalian. Jika kalian sudah paham, kita bisa langsung ke rumus berikutnya. Nah, ini rumus yang mudah sekali, yaitu rumus untuk menghitung nilai tertinggi, terendah, dan rata-rata. Biasanya rumus ini digunakan untuk kalian yang kerja di bidang pendidikan ya, dimana mau hitung nilai tertinggi siswa, nilai terendahnya, lalu nilai rata-rata. Nah, kalian bisa menggunakan rumus max, min, dan average. Untuk prakteknya kita bisa langsung ke lembar kerja. Ini ya. Nah, misalnya di sini saya akan hitung berapa nilai tertinggi dan terendahnya terlebih dahulu. Untuk nilai tertinggi kita pakai rumus max. Sama dengan max, buka kurung.
Lalu kita perlu blok semua angka yang mau kita cari nilai tertingginya, tutup kurung dan enter. Kita sudah dapat ya, nilai tertingginya adalah 98. Untuk sel di sebelahnya kalian tinggal copy rumus aja, bisa dengan cara copy paste atau tinggal tarik aja di bagian pojok sini sampai tandanya berubah ya kursornya. Seperti ini, lalu tarik ke samping. Udah jadi. Sedangkan untuk nilai terendah kita menggunakan rumus min. Sama dengan min buka kurung, lalu kita blok semua area angka yang mau kita cari nilai terendahnya, tutup kurung dan enter. Kita sudah dapat nilai terendahnya adalah 49. Sama seperti tadi, kita tinggal copy paste ke samping, maka sudah selesai. Mudah sekali ya teman-teman. Coba berikutnya kita lanjutkan ke rumus nilai rata-rata. Nah, rumus nilai rata-rata rumusnya adalah average. Kita tuliskan rumusnya, yaitu sama dengan average buka kurung, kita tinggal blok angka yang mau kita cari rata-ratanya, tutup kurung dan enter. Sudah didapat, ini adalah nilai rata-ratanya. Nggak terlalu sulit ya teman-teman untuk menguasai berbagai rumus ini. Nah, sampai sini kita sudah membahas rumus dasar Excel yang paling sering digunakan. Mulai dari rumus untuk memperbaiki tulisan tadi ya, lalu ada juga rumus untuk mengelola data. Nah, di video selanjutnya kita akan bahas tentang rumus if, VLOOKUP, dan HLOOKUP. Jadi pastikan kalian subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya bisa dapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini ya. Nah, kalau kalian mau sambil latihan atau mau sambil belajar, kalian juga bisa download file latihan ini di bagian deskripsi video. Kalau kalian praktekkan atau belajar sendiri, pasti kalian bisa lebih cepat untuk memahaminya ya. Terima kasih sudah simak video ini sampai habis ya. Semoga bisa membantu dan bermanfaat untuk kalian. Oke, sekian dulu kita sudah belajar rumus dasar Excel untuk admin kantor dan seleksi kerja khusus untuk pemula. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.